Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma 'alaina ni'mah wa ja'ala ummatana ummatal islami khayra ummah wa ba'atha bina rasulan minna yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nas usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah jalla wa ala wa huwa subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala azza wa jalla aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Jamaah salat Jumat yang kami hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan pujian hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, yang telah memberikan kepada kita rezeki, dan yang sedang memberikan kita kenikmatan, dan yang akan nanti memberikan kita rezeki dan nikmat. Semua itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Seluruh nikmat, seluruh rezeki yang kalian makan, yang kalian minum, yang kalian pakai, semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Maka banyak-banyak bersyukur karena kita cuma dititipi, bukan memiliki. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya seluruhnya, serta kepada setiap orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput, bahkan hingga hari kiamat. Saya menasihati diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk mari kita meningkatkan ilmu Islam kita, meningkatkan iman kita, dan meningkatkan ketakwaan kita dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, bukan harta. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal bukan dunia. Sebaik-baik bekal bukan harta. Sebaik-baik bekal bukan jabatan, tapi sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat halaman ketiga bagian tengah atas sedikit, Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia di antara kalian bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling berotot, tapi yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa di hadapan Allah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi khutbah singkat. Semua ini bukan dalam rangka menggurui kita, bukan mengajari kita, tapi kita sharing, berbagi faidah, dan ini adalah nasihat umat. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Ad-dinu an-nasihat." Agama itu adalah nasihat. Dan juga Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wahai Nabi Muhammad, berikanlah nasihat, berikanlah peringatan, sampaikan ilmu, karena sesungguhnya itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bapak-bapak yang kami hormati dan muliakan jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang ditulis dan diabadikan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya nama kitab tersebut. Ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam kitabnya. Kisah yang singkat, yang intinya adalah seorang ulama, orang yang berilmu, berjumpa dengan seorang lelaki. Lelaki ini sudah tua. Maka singkat kisah, seorang ulama ini ketika berjumpa dengan lelaki tersebut, maka ulama tersebut berkata, "Kam atas alaih?" Berapa usia Anda sekarang? Berapa umur Anda sekarang? Maka lelaki tersebut berkata, "Situna sanatan." Umur saya sudah 60 tahun. Menurut orang Arab, tua itu di atas 40 tahun disebut tua.
Sebagian pendapat, dan ini pendapat kedua, ada yang mengatakan tua itu di atas 50 tahun. Artinya kalau ada orang yang di bawah 50 tahun atau orang yang berada di bawah 40 tahun, dia bukan sudah tua. Dia masih muda. Saya 30 tahun, masih muda. Jadi sebelum sampai umur 40 tahun, Anda itu masih dikatakan muda. Dan kalau Anda sudah berada di atas 40 tahun atau di atas 50 tahun, berarti Anda kategori tua. Apapun itu, mau Anda muda, mau Anda tua, dengarkan nasihat ini. Maka lelaki tersebut berkata, "Situna sana, umur saya sudah 60 tahun. Sudah umur yang tua." Maka ulama tersebut berkata, "Fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika tushiku an tablu." Berarti semenjak 60 tahun lamanya Anda sudah berjalan menuju Tuhanmu dan hampir-hampir saja Anda sampai kepadanya. Artinya sudah dekat meninggal. Maka lelaki tersebut cukup gemetar hatinya, cukup shock. Maka lelaki tersebut berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Sesungguhnya saya milik Allah, kami milik Allah, dan pasti kembali kepada Allah. Ucapan yang diucapkan kalau ada musibah, ucapan yang diucapkan kalau kita tidak enak atau kita sudah dekat ajal kita. Maka ulama tersebut berkata, "Tafsiru ma ta'lamu ma taqul." Apakah kamu tahu ucapanmu barusan? Apakah kamu tahu penjelasan, makna, kandungan dari ucapanmu barusan tentang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Jangan asal ucap saja. Kan ada orang kalau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau ada yang meninggal, pengumuman di masjid telah disampaikan ada yang meninggal, fulan bin fulan, fulana bintu fulan. Sontak orang mengatakan dalam rumahnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sangat sedikit dari mereka yang memahami makna tersebut. Bukankah seperti itu? Dan mungkin di antara kita ada yang tidak tahu makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ulama ini menjelaskan bertanya kepada lelaki tersebut, "Ta'lamu ma taqul?" Apa kamu tahu makna, penjelasan, kandungan, tafsir dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yang kau ucapkan itu? Jangan sekedar ucap saja. Maka lelaki tersebut berkata, "Fasihirhu lana ya Aba Ali." Saya tidak tahu, jelaskan kepada saya wahai bapaknya Ali. Nama panggilan dari ulama tersebut. Maka ulama tersebut menjelaskan, "Taqul qauluka inna lillahi, taqulu ana lillahi abdun wa ana ilaihi rajiun." Ucapanmu barusan tentang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maksudnya itu adalah engkau sadar atau tidak sadar, Anda sudah meyakini, Anda sudah mengucapkan, Anda sudah mengakui bahwa Anda itu hamba Allah, diciptakan oleh Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah. Itu konsekuensi dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu itu hamba Allah dan pasti kembali kepada Allah suatu saat nanti, dan pasti. Bapak-bapak, tidak sampai di situ. Ulama tersebut mendapatkan lagi penjelasan yang kedua tentang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan ini banyak orang tidak tahu. Apa itu? Apa penjelasannya? Ulama tersebut berkata, "Faman alima annahu abdullah wa annahu ilaihi rajiun falya'lam bi annahu mauqufun." Barang siapa yang yakin dirinya adalah hamba Allah, akan kembali kepada Allah, maka yang kedua harus dia yakini dia akan dibangkitkan nanti di hadapan Allah. Kalau kita mengakui kita hamba Allah, pasti kembali kepada Allah, Anda harus yakin. Kita harus yakin. Kalau kita hamba Allah, kita harus yakin kita akan dibangkitkan di hadapan Allah. Itu buktinya kematian. Kata Nabi SAW, "Al-qabru awwalu manazilil akhirat." Kuburan itu awal startnya akhirat. Bapak-bapak, tidak sampai di situ. Ulama ini dia tambah lagi ilmu yang ketiga tentang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan ini banyak yang tidak tahu. Apa itu? "Faman alima bi annahu mauqufun falya'lam bi annahu mas'ulun." Kalau dia yakin adalah hamba Allah, dia akan kembali kepada Allah, dia akan dibangkitkan di hadapan Allah di hari kiamat, maka yang ketiga ini harus kau tahu. Apa itu? "Falya'lam bi annahu mas'ulun." Yakinlah Anda akan ditanyakan atas seluruh perbuatan-perbuatan Anda, tindak-tindak tanduk Anda.
Semua perbuatan Anda, mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, mau dilihat CCTV atau tidak dilihat CCTV, Anda mau ditangkap atau tidak ditangkap, Allah jadi saksi. Allah yang akan tanya kamu. Kalau manusia semuanya tidak mengadili orang-orang yang berbuat jahat, tunggu baik-baik. Pengadilan Allah tidak ada yang bisa selamat. Bapak-bapak, tidak sampai di situ. Ya tambah lagi ilmu yang keempat. Dan ini banyak yang tidak tahu tentang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pentingnya kita belajar, kita sharing, kita berbagi ilmu. Apa itu? Kata ulama tersebut, paman alima bi annahu mas'ulun falyu'id lis-su'ali jawaba. Barang siapa yang meyakini dirinya hamba Allah, dia akan kembali kepada Allah. Dia akan dibangkitkan di hadapan Allah di hari kiamat. Dia akan ditanya. Maka yang keempat, dia harus mempersiapkan seluruh jawaban-jawaban atas seluruh pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan berikan, yang Allah akan sodorkan kepada kamu. Harus siapkan jawaban-jawaban. Karena kalau Anda tidak bisa jawab Allah, pertanyaan-pertanyaan Allah, Allah yang akan bongkar aibmu. Allah yang akan bongkar habis-habisan. Kau sudah buat ini, kau sudah buat itu. Anda berbohong atau tidak, Allah yang maha tahu. Apa yang terjadi ketika di kelanjutan kisahnya, ketika lelaki itu mendengarkan penjelasan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, angkat tangan dia, tidak bisa. Kalau istilah kita angkat tangan, bendera putih, sudah tidak bisa lagi mengelak. Apa yang terjadi? Dia berkata, paman hila, wahai ulama, apa solusinya bagi saya ini? Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ketika membacakan kisah ini, beliau mengatakan sepertinya pemuda ini adalah pemuda yang banyak kelalaiannya di masa muda, yang banyak dosanya, yang banyak kesalahannya, yang banyak perbuatan buruknya. Maka dia menyesal dan dia mau bertanya kepada ulama tersebut, apa solusinya bagi saya ini yang sudah 60 tahun, yang sudah dekat meninggal? Maka ulama yang namanya ulama adalah cahaya di tengah umat, penasehat di tengah manusia. Maka dia memberikan nasihat kepada pemuda tersebut. Tuhsinu bima baqi, yughfaru laka ma madha wa ma baqi, fa innaka in asa'ta bima baqi, yughfaru laka bima madha wa ma baqi. Kalau begitu solusi bagi Anda, perbaiki usia Anda yang masih tersisa. Mumpung Allah masih memberikan nyawa di sanubari Anda, Allah masih memberikan Anda hidup di dunia, Allah belum cabut nyawa Anda, perbaiki baik-baik hidup Anda. Dengan Anda memperbaiki hidup Anda, maka Allah akan memperbaiki semuanya. Coba bayangkan, kalau kita perbaiki hidup kita, Allah yang perbaiki kita. Kemudian kata ulama tersebut, dengan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang dulu yang kau lakukan dan yang akan nanti kau lakukan. Tapi kalau kamu selalu bertobat kepada Allah, kembali memperbaiki diri, maka tidak ada penghalang untuk Allah mengampuni seluruh dosa-dosa hamba. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar halaman sebelah kiri ayat paling tengah bawah sedikit. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, yang sering berbuat dosa, janganlah kau berputus asa terhadap rahmatku dan kasih sayangku. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa, dan sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ulama tersebut menambahkan lagi nasihat, fa innaka in asa'ta, tapi hati-hati kok, kalau kamu masih ngeyel, masih kepala batu, masih membangkang, masih pengen berbuat dosa, maka engkau akan disiksa habis-habisan oleh Allah disebabkan dosa-dosamu yang dulu dan disebabkan dosa-dosamu yang akan datang gara-gara kamu tidak mau bertobat. Maka Allah akan siksa kamu karena kamu tidak mau bertobat. Selesai kisahnya secara singkat. Bapak-bapak yang kami hormati dan muliakan, satu pelajaran untuk kita semua. Walaupun sebenarnya banyak pelajaran dari kisah ini sebenarnya kalau kita ingin kupas.
Kita ingin gali dan kita ingin sampaikan, tapi waktu membatasi kita. Tapi ada satu nasihat yang penting. Ketahuilah, umur kita hanya sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai atau Ibnu Majah atau At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh sebagian ulama. Kata Nabi SAW, "A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Dan hanya sedikit yang mampu melewati umur 60 sampai 70 tahun. Kalau Allah berikan lebih, berarti itu bonus. Perbaiki baik-baik, karena itu kesempatan yang Allah berikan. Tapi hati-hati anak muda yang masih di bawah 40 tahun. Jangan bangga dulu. Jangan ketawa ketiwi dulu, jangan hahaha dulu. Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Saidul Khadir, beliau menyebutkan, sepanjang yang saya ketahui, anak muda yang lebih banyak meninggal, anak muda yang lebih banyak mati dibandingkan orang tua. Kenapa? Anak muda itu kurang dewasa, anak muda itu labil, anak muda itu terbawa emosi, anak muda itu mudah terkontaminasi, anak muda itu mudah ternodai, anak muda itu mudah terprovokasi. Mau tahu buktinya? Tuh yang naik-naik motor bogar angkat ban, tidak ada orang tua 60 tahun, tidak ada. Yang angkat-angkat ban itu pakai motor bogar siapa? Iya anak muda biasanya. Minta maaf yang pakai obat-obatan, kebanyakannya siapa? Yang pergi tempel-tempel di sana, di situ, mana? Nggak ada umur 60 tahun. Kalau dapat itu kepala batu itu, betul. Orang tua bagaimana itu yang tidak pikirkan hidupnya? Kebanyakannya anak muda. Jadi sadar diri anak muda, perbaiki diri, masa depan kita masih banyak. Kejar cita-cita. Fakun rojulan rijalahu fi zara wa hammatu himmatihi fi thuraya. Kata orang Arab, jadilah kamu seseorang lelaki yang kakinya di tanah, tapi cita-citanya tinggi di bintang-bintang. Banggakan orang tuamu, banggakan Allah. Kejar cita-citamu, bahagiakan semua. Jangan main sendiri, mau bahagia sendiri, tapi ternyata sengsara. Jadi umur kita sementara. Allah Subhanahu wa taala juga memastikan bahwa umur kita sementara di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57, Allah mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan Allah berfirman dalam surah Luqman, surah yang ke-31, halaman yang terakhir, halaman yang keempat, ayat paling bawah, Allah mengatakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang dia akan lakukan besok. Kita cuma merencana, Allah yang menentukan. Dan Allah melanjutkan ayatnya, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada satupun manusia yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Mungkin di Kendari, mungkin di Unang, mungkin di Kolaka, mungkin di rumah sakit, mungkin di luar, mungkin di rumah, mungkin di penjara atau di mana. Tapi yang pastinya cepat atau lambat kita akan dijemput oleh malaikat maut. Maka sebelum Allah memanggil kita, karena kematian itu sudah pasti, perbaiki baik-baik hidup kita. Allah akan perbaiki semua. Mau tahu orang yang cerdas, mau tahu orang yang pintar, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling banyak titelnya. Dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Dia berkata kepada Nabi, "Fa'ayul mu'minin akyas." Wahai Nabi, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku, manusia siapa yang paling cerdas, manusia siapa yang paling pintar. Maka Nabi SAW mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan." Orang yang paling cerdas di antara kalian adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekalnya yang terbaik sebelum dia meninggal. Perbaiki hidup kita, siapkan bekal kita. Kampung halaman kita bukan di dunia, kampung halaman kita di surga kelak. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuat kita mengingat mati, selalu membuat kita mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sukses,
orang-orang yang berbahagia di dunia, di alam kubur, di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, memperbaiki hidup kita, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamba wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.